Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Febrianti dengan NIM 43030200046 dari kelas 3B PMI Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai masyarakat dan kebudayaan guna memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi dan Antropologi. Pada poin pertama, terdapat mengenai 3 wujud kebudayaan. Kata kebudayaan sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya, yang berarti akal atau budi. Dalam istilah lain, kebudayaan yaitu segala hasil karya yang memiliki keterkaitan dengan akal manusia. Menurut Kunjaraningrat, terdapat 3 wujud kebudayaan. Di antaranya, 1. Kebudayaan berupa sistem budaya atau cultural system, yaitu berupa ide, gagasan, nilai-nilai, serta norma yang ada di masyarakat dan sifatnya abstrak atau tidak nampak. Yang kedua, terdapat wujud kebudayaan berupa sistem sosial atau social system, yaitu wujud kebudayaan ini berupa suatu tahapan yang terperinci mengenai aktivitas sosial masyarakat, di mana wujud sosial sistemnya berupa upacara adat, ritual, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, terdapat wujud kebudayaan fisik atau biasa disebut dengan artefak sistem, yaitu kebudayaan yang berkaitan dengan suatu kegiatan atau aktivitas masyarakat yang di dalamnya berupa benda yang konkret dan dapat dilihat, diraba, dirasakan. Misalnya, sebuah bangunan candi, tempat-tempat ibadah, alat yang digunakan untuk ibadah, dan lain sebagainya yang dibuat oleh manusia. Adapun 3 wujud kebudayaan menurut Julian Hockley, di mana dia merupakan ahli biologi yang berasal dari Inggris. Pendapat tersebut hampir sama dengan pendapat Kunjaraningrat. Di antaranya yaitu 1. Mentifact, yaitu suatu kebudayaan yang memiliki sifat abstrak juga dan berupa aspek mental yang melandasi suatu tindakan manusia, meliputi pemikiran, gagasan, kepercayaan, serta pandangan terhadap alam semesta. Yang kedua, terdapat sosifact, yaitu suatu kebudayaan yang mana seorang manusia itu ditempatkan sebagai bagian dari anggota masyarakat, di mana di dalamnya meliputi suatu tindakan masyarakat yang sesuai dengan aturan atau norma yang ada, serta adat istiadat yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Yang ketiga, terdapat artefak, yaitu suatu kebudayaan yang berupa benda atau material yang meliputi alat transportasi, peralatan kerja, maupun perkakas yang ada di rumah, dan masih ada banyak lagi. Kemudian, poin selanjutnya adalah unsur-unsur kebudayaan. Suatu kebudayaan masyarakat tentu saja memiliki sebuah unsur kebudayaan tertentu, baik secara tradisional maupun modern. Adapun beberapa pendapat mengenai unsur kebudayaan. Menurut Melville J. Herskovits, terdapat 4 unsur kebudayaan yang meliputi 1. Technological equipment, yaitu berupa alat-alat teknologi. Yang kedua, terdapat economic system atau sistem ekonomi. Yang ketiga, terdapat family atau keluarga. Dan yang keempat, terdapat political control atau sebuah kekuasaan politik. Menurut Bronislaw Malinowski, unsur-unsur tersebut harus dimiliki suatu kebudayaan. Antara lain, 1. The normative system, yaitu suatu sistem norma yang memungkinkan masyarakat untuk saling bekerja sama sehingga dapat menguasai dan menaklukkan lingkungan sekitar. Yang kedua, terdapat economic organization, yaitu suatu organisasi ekonomi yang ada di masyarakat. Yang ketiga, terdapat mekanisme dan agency of education, yaitu suatu alat dan lembaga pendidikan, yaitu keluarga yang merupakan lembaga pendidikan utama. Yang keempat, terdapat the organization of force,
yaitu sebuah organisasi kekuasaan. Dari beberapa pendapat tersebut, Kuncharaningrat menyimpulkan ada 7 suatu unsur kebudayaan. Di antaranya 1 yaitu bahasa. Bahasa yaitu suatu lambang manusia baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, dan berbagai macam variasi bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi oleh manusia satu dengan yang lainnya. Yang kedua, terdapat sistem peralatan atau teknologi. Sistem tersebut berupa teknik bagaimana cara manusia mengumpulkan, membuat, serta memakai bahan mentah dari lingkungannya dan dimiliki oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, terdapat sistem pengetahuan, yaitu mencakup berbagai pengetahuan yang dipahami manusia tentang unsur kehidupan manusia yang digunakan untuk bertahan hidup. Yang keempat, terdapat organisasi sosial yang digunakan untuk memahami manusia dalam membentuk sebuah anggota masyarakat melalui sebuah berbagai macam kelompok sosial. Dan yang kelima, terdapat sistem mata pencaharian. Sistem ini menjadi suatu unsur terpenting dalam kebudayaan, di mana di dalamnya mengkaji cara suatu kelompok masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dan bertahan hidup, dengan mengandalkan keterampilan serta pendidikan untuk mencari pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keenam, terdapat sistem religi. Sistem religi mencakup tentang religius emosional. Apa itu religius emosional? Religius emosional ini yaitu sesuatu yang dengan perasaan dan tindakan manusia yang bersifat religius atau agamis. Di dalamnya meliputi suatu dongeng dan cerita yang dianggap suci mengenai mitologi. Dan yang terakhir, terdapat kesenian. Di dalam kesenian ini terdapat banyak jenis seni dalam kebudayaan. Di antaranya seni rupa, seni tari, seni musik, serta seni sastra, dan masih banyak seni yang lainnya. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata dan pengucapan yang salah dan tidak tepat, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.